Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jovi Ramadan, NIM 18150610117. Di sini saya akan menjelaskan tentang trainer skripsi saya yang berjudul Media Pembelajaran Note MCU 8266 menggunakan IoT pada mata kuliah Sistem Kendali Berbasis Komputer di Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Undiksa. Di dalam trainer tersebut terdapat beberapa sensor, yaitu sensor MG3, sensor PIR, sensor ultrasonik, sensor DHT11, dan yang terakhir node MCU 8266 yang nantinya saya akan jelaskan satu persatu di bagian part selanjutnya. Sensor DHT11. Yang pertama kita akan menyiapkan adaptor charger 5 volt yang dihubungkan ke power supply. Dimana untuk menginputnya, kabel yang berwarna merah kita tancapkan di warna merah, dan untuk yang warna hitam kita tancapkan ke warna hitam. Seperti yang saya lakukan di video tersebut. Lalu selanjutnya kita akan memasang di bagian DHT11. Yang pertama kita tancapkan VCC ke power supply dengan berwarna merah dan GND ke power supply dengan warna biru. Selanjutnya kita akan menancapkan bagian data. Bagian data sensor DHT11 kita tancapkan ke D5 di bagian node MCU 8266. Lalu jangan lupa kita tancapkan GND dari node MCU ke power supply dan juga VCC dari node MCU ke power supply. Seperti inilah sensor yang sudah terpasangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sensor ultrasonik. Seperti inilah keadaan sensor yang belum terpasangkan, yaitu sensor ultrasonik. Berikut saya akan pasangkan GND sensor ultrasonik ke GND power supply, lalu VCC ultrasonik ke VCC power supply. Lalu selanjutnya kita pasangkan pin echo dari sensor ultrasonik maupun pin trigger dari sensor ultrasonik. Pin trigger kita pasangkan ke pin node MCU di pin 3 dan echo dari sensor ultrasonik ke pin D2. Nah, seperti inilah hasil yang telah kita tancapkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sensor PIR. Seperti inilah penampakan dari sensor PIR sebelum dipasangkan. Selanjutnya kita akan pasangkan pin sensor PIR ke pin power supply dan node MCU. Yang pertama, tancapkan VCC ke VCC power supply, lalu GND sensor PIR ke GND power supply seperti ini. Lalu tancapkan pin hijau yaitu data ke pin node MCU ke D1. Seperti itu kita tancapkan data dari pin node MCU ke sensor PIR. Nah, seperti inilah penampakan dari sensor yang sudah terpasangkan.
Selanjutnya masuk ke sensor MK3. Seperti inilah penampakan sensor MK3. Seperti inilah sebelum ditancapkan, lalu kita tancapkan GND sensor MK3 ke GND power supply. Lalu VCC sensor MK3 kita tancapkan ke VCC power supply. Lalu pin A0 MK3 kita tancapkan ke pin A0 Node MCU. Seperti inilah tampilan sensor yang sudah kita rangkai berdasarkan diagram yang kita buat. Dan inilah tampilan semua sensor yang telah kita pasangkan satu demi satu. Maka nantinya selanjutnya kita akan masuk ke Arduino IDE-nya. Selanjutnya kita akan melihat Node MCU seperti ini, gambaran dari Node MCU. Lanjut kita ke Arduino IDE, jangan lupa buka terlebih dahulu aplikasi Arduino IDE-nya seperti berikut. Kita tunggu sampai Arduino IDE-nya terbuka. Setelah terbuka, tampilan dari Arduino IDE-nya seperti berikut. Di atas terdapat file, edit, sketch, tool, dan help. Di bagian sketch, kita bisa masukkan include library yang telah saya cantumkan di buku Arduino IDE-nya seperti berikut. Nanti file kita cari di mana kita terdapat filenya, lalu open. Lalu kita masuk ke tools. Di bagian itu saya menggunakan ESP8266 yang 1.0 sebagai inputan nantinya. Di situ ada bagian port. Port tersebut akan menyala bila USB sudah tertancapkan di bagian Arduino IDE-nya. Lalu di bagian bawahnya terdapat verify, upload, new, open, dan save. Selanjutnya kita pilih file. Di situ terdapat new, bila mana terdapat dokumen baru, dan open yang sudah kita lakukan, kita mempunyai file di dalamnya. Berikut adalah file yang sudah kita buat. Tampilannya seperti berikut. Nah, di situ ada 4 kategori. Ada program train, lalu kode main, lalu kode sensor, dan kode WiFi. Mari kita buka di kode train atau program train. Nah, di situ tertera 4 program tadi. Lalu kita ke bawah ada void loop, di mana kita dapat menyeting void loop tersebut. Bila mana sensor tidak akan digunakan, maka kita ketikkan tidak underscore digunakan, titik 2, lalu slash atau garis miring 2 kali, maka sensor tidak dapat digunakan. Bila mana sensor mau digunakan, maka tulisan tersebut bisa dihapus dengan delete.
Selanjutnya di kode main, di bawah tersebut terdapat kode main setiap sensornya, yaitu pin yang nantinya kita pakai. Kalian bisa mengubahnya sesuai diagram yang telah dibuatkan. Lalu di bawah kode pin terdapat nama WiFi yang sesuaikan dengan yang kalian pakai. Ada username dan passwordnya. Di bawah WiFi terdapat nama domain dari web tersebut, yaitu trainersensor.com, yang bisa kalian ketikkan di aplikasi Google Chrome. Di sini saya menggunakan WiFi pribadi yang nantinya kalian sesuaikan dengan aplikasi yang kalian pakai. Setelah itu, di bagian pojok kiri ada tanda panah ke kanan, yaitu upload file ke Arduino IDE-nya. Setelah upload file selesai, maka tampilannya di bawah terdapat done uploading, yang artinya upload selesai. Lalu kita buka Google Chrome, ketikkan trainersensor.com untuk masuk ke websitenya. Nah, seperti ini tampilan website yang saya gunakan untuk menampilkan data nilai sensor tersebut. Saya ucapkan terima kasih.